Apakah sudah bisa semuanya? Sudah. Ya sama nih coba lanjut. Yang ini dua ini dua tiga orang ini apakah sudah bisa lanjut branch teman-teman? Aku lalai pemutuku tidak lagi. Ya, apa satu-satu baring apa baring? Oh makasih. Aku gak ngantuk sih, aku lebih ke bad mood aja gak kena ikut ikut anjing. Wes, mungkin baik. Saiki kita masuk ke codingan aja. Jadi kita awal-awal bahas codingan sing nak DB apa yang basicnya DB. Yes, umumnya DB ya kan iki ono sebagainya. Yang pertama ada require kita dimanggil library. Terus cons ini kayak misal kita kayak apa ya nyebutkan variabel kayak integer dan sebagainya itu dengan konstan. Gua aku kayak nggak salah mulu nggak sih bang konstan nggak? Kudu nih sih. Iya. Terus apa sih? Terus require PG ya seperti PG ini Postgre loh. Jadi panggil library Postgre bisa kalau panggil Postgre. Boleh lagi variabel. Jadi sebelum ini anak log. Jadi semisal aku mau sebelumnya karena aku gak kedetek jadi aku tak log apakah DB user ini ono atau enggak ono. Jadi ketika di run nanti dia akan menampilkan DB user ku apa, password ku apa dan ku apa. Ini sih nggak perlu tapi gawe ikut gawe log tok ae. Yang perlu nak gini conspool lagi. Jadi nak gini umumnya mari conspool new pool array pool lagi sebagai menunggu manggil dari environment ini panggil DB user DB password DB name terus di reportnya berhubungkannya integer jadi di convert setelah itu ya otomatis dia aku add connect terus begini connect no setelah connect dia akan mengambil kayaknya nak JS itu titik itu jadi kayak plus dah soalnya plus bus gimana nih harus ini kayak Kau mau cong titik. jadi sih kok nampil no nek connect ya connect nek gak yo enggak misal kita cek ya misal di awal-awal kita masuk dulu nak backend karena DB kan ada di backend jadi di pemutu kan nggak ada jadi dia nggak bisa makan DB-nya jadi kita masuk ke backend masuk ke backend kita not DB.js. Nah dia menampilkan apa sih Google user ku opo admin opo dan PostgreSQL connected base. Berarti backend kita jalan corong bukan jalan sih lebih ke koneksi database kita udah berhasil. Wes kita koneksi database sudah aman. Setelah itu kita masuk ke apa nih standar sih jadi standar ini aku gak paham sebenarnya codingan Node.js ini apa tapi aku delok kayak pola sih lebih kali pola jadi ada pola yang berulang jadi yes semua express kayak mau express gue menampilkan kayak aku nangkep kayak dia menampilkan JSON jadi nanti kalian teran JSON local host ini nampil terus lebih menampilkan mungkin ya taruh apa router dari express dan database jadi memanggil database dulu di QRDB jadi dia otomatis tahu loh tak sam HTTP pembutuhan apa yang DB jadi dia memanggil DB itu kalau database DB terus di sini ada banyak function yang
sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Ada untuk memanggil, ya kayak ketahui umumnya ya, pokoknya query database lah, select, terus select bintang, kayak cara ini katanya edit kan memanggil berdasarkan ID kan, panggil itu, terus akhirnya insert into, diberikan input, terus akhirnya ono update, terus ono delete. Ya, kita pahami salah satunya yang masing-masing dari. Jadi di router itu kan ada, kalau kalian ingat di Postman, beberapa Postman itu kan ono get, terus ono post, ono put, ono delete kan, ada banyak function dari ini, get, post, put, delete dan sebagainya. Jadi itu juga cara ngono kayak apa ya, kata kuncinya mereka no. Jadi kita nggak bisa menggunakan ini untuk sebagai variabel, jadi ya ngono. Terus iki ku AI standar, iki gawe kayak semacam, kalau kalian ingat di routes nah URL kayak ini gitu. Nah gitu localhost, terus biro berarti kan standar. Oh. Terus kali belakangnya manggil standar kan, iki get yang sinkronus karo artinya apa, terus kita pakai brackets cek gampang lah brackets cek cara ngomong error yang apa ketika error di try cons lagi result. Jadi ya umumnya result kalian tahu sini result ketika coding kan orang result kan biasanya cara kayak mengambil hasil ya no, pull query pull ini mau terus sama query, baru query ini dilebokno, terus baru ditampil lo resultnya di itu di convert kan apa sih ya row gitu, cara ngono ada kayak zero lu baris kalau kan baris kan jelas sih row baris itu. Nah, error ya tingkat error semua error lah, bila error yang apa get ya sama berarti kan get, kalau get kan berarti butuh get apa sih ini, mengambil berdasarkan ID kan batu ID ya, berarti kok parameter yang ID ini parameter itu. Jika result kone iki 0 berarti tampillah standar yang ditemukan, ya menunggu lah post your insert dan seterusnya. Itu untuk di routes-nya standar JS ini. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Aku pengen ngerti sebentar kalau kan kita udah nambahin INV di sini ya. Jadi INV dan not module dan package JSON ini kita nggak perlu push karena kok beda-beda dulu. Corong lagi iki yo upload kayak apa di push. Apa kan not module iki upload. INV ini juga backdrop dan package log juga backdrop. Jadi itu ditambah anak titik nol ini mau tambah nol ketiga mereka. PKN begitu lo gak usah non modul gak usah, jadi cek mereka gak kampus itu milik kalian masing-masing loh, itu sesuai nambah kalian dulu kok berarti kalian kok laptop kalian masing-masing ku harus nambah no INV dulu kan, not modul nambah paket lagi kan otomatis kedownload ketika kalian install ini mau kan, jadi INV nya nambah manual itu gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke FJPS. Nah, ini yang nantinya kita run. Ini kayak Solomono apa ya? Indeks lah, fungsi utama lah. Sentiran sing iki soalnya. Jadi di sini ada banyak. Ada Express, Require Express. Tiga aku. Ini kayak cara import lah. Gitu lah. Ini gue import. Mas,
terus di standar roads ini gak roh ya di import ya import gak roh import apa jadi cara memanggil road standar memanggil road standar itu mau jadi eh iki ku dipanggil di lebok anak iki standar roads iki kok standar roads kan dipanggil gitu loh. Ada parameternya. Oke, kita urut lagi app use course nah itu mau kok seperti yang adalah mau course itu kayak aku nangkap itu kok asna itu course kayak auto routes gitu jadi dia otomatis nyesuaiin sama URL-nya express season lah kan express itu kayak menampilkan kan season kan ditampil loh season itu kayak data itu mau ditampil loh dengan express mau oh ini terus API dan standar routes yang ada di yang begitu banyak ini mau di itu di API/API/Oppo gitu kan paham nggak /API/Oppo gitu terus di sini dari Coromono ketika dia berjalan kok ketika berjalan di 3000 nanti otomatis nih nge-create apa nge-create atau tulisan ini lokasi 3000 mungkin kita akan mulai saja di sini tidak aja dan terus kita run app.js nya cannot find kenapa nggak find aja oh pemutu salah nanti kita buse cpn js nah harus masuk ke backend ya nah ini API Node.js bisa sendiri jadi kita buka kenapa kok cannot get /kosong karena ini salah atau kalau sih mau salah API harus langsung ke standar panel maksudnya itu tambah API API bisa kita pakai standar oh ini tadi ini aku tak tahu paham nggak tadi aku cara mono sing jadi dijelasan bapak ibu lah balik tadi server front end dia meminta ke server apa sih ini bang urutan bang lali aku bang server jarum front end jalan server jalan database terus database itu kayak data nah server baru server nampil nona front end jadi itu cara nunggu kita itu ada ini koyo data loh data yang digowo jadi ini aslinya penting dalam dunia digital itu penting banget jadi hati-hati ya API kenapa kok dia bisa nampilin data karena dia ada ini ya ada function standar itu mau karena aku bilang karena standar itu mau jadi di proses standar ini nanti usaha standar gen select bintang from itu kan nah nanti dia urut tuh ID 1, ID 2 ini data senang database terus kita misal ya kita kasih standar 1 misal kita kasih 1 tuh ID 1 ini edit cara mengambil ID 1 tuh bisa kita mau delete ya dan seterusnya aku yang delete harus sih karena delete function harusnya kita pakai postman nggak bisa langsung di sini karena kan kalau ini loh ini gua hak iso dan aku harusnya aku tuh pakai ini cuma tangan ini apa kita coba kita pakai delete ya API itu kalau ini harus API standar kalau dia apa metode standar sampai ID kan nanti misal kita pengen hapus ID 1
ID satu kan iki ID satu kan ID satu sih apa standar satu sih ini kan satu ini dua berarti nah kita pengen menghapus standar dua berarti kan ini dua harusnya ini bisa gak sih bisa dihapus berarti bisa kita run hilang gitu jadi pengen testing itu harus pakai postman itu pengen nambah yuk karek nambah berarti kan karek post ya post atau ini get list get nah ini kan satu kan aku pengen ngepost tapi tidak pengen ngepost kan harus nambah no data kan harus ditambahin nah body nah raw juga sih nah raw gak sih terus dulu lah pokoknya kali aku con dia pengen nambah no ya apa ya apa no story buka tak tidak tak kenal nih kalau no. Buka no. Oh aku sih ngirim harus oh gila nah seperti kan kolomnya kok bisa kita kolomkan anak ID ini kan masalahnya nggak usah karena kan kita kan nggak input no ID aku masalahnya nak input iki kok nak query ku sih salah karena kan ketika input hari ini kan aku no menu ini kan ono input itu kan no input iyo API kadal iyo ono input unggah dokumen lah sedangkan nak query ku belum dokumen pos nah gitu cek cuma nama standar standar ambil deskripsi padahal deskripsi lu kan ono database jadi gitu oke itu untuk Node.js ya untuk bagian ini kita masuk ke bagian API client sing agak rumit aku apa gitu aku copy paste aja jadi di sini API client itu dia nak file libraries di dalam app libraries API client di sini aku gak harus baca codingan ini apa pokoknya itu cocok tak copy sih pokoknya apa isinya function yang jadi bangsat mau kita ternyata perantara antara CI dan backend jadi itu ada Iki ya terus jadi ini nanti function ini nantinya akan dipanggil di controller kita akan punya controller kan di setiap menu kan kita punya controller misal di baru ini kan di setelah audit nah setelah audit itu kan ada gini yang sebelumnya itu kalau misal kita lihat di sini audit audit nah di sini kan dia memanggilnya kan data standar model find all ambil data dari DB jadi dia itu model ini dari mana model dari model standar ini define all jadi dia itu mengambil data di standar model define all itu nah kita nggak lagi menggunakan itu karena kita menggunakan API yang ini API ini lebih fleksibel karena API itu karena kan ini database kita harus punya database-nya ya. Sedangkan kalau API itu kita nggak perlu punya database-nya karena API itu bisa jadi database itu milik orang lain. Paham nggak? Kalau saruku sih menurut sih koreksi bang bisa ini nggak salah. Jadi semisal kalau ini penerapan nak dunia industri itu kalau semisal pembayaran sih dijelas bapak itu kayak semisal aku pengen bayar gawe BRI berarti kan harus mengambil API dari BRI data dari BRI hari ini dua API sih saldo nih berarti kono jadi dia itu mengambil jadi punya API sendiri oh sama nih kalau teman
Aku gak paham maksudmu piye. Maksud yang tak jelas ini mau gak paham. Iya, tapi paham. Loh ya apa sih? Ya wis mau jelas mau tadi paham. Oh sebelumnya gak paham. Sebelumnya bingung sampai statementmu apa mau. Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya lah pokoknya kayak pihak ketiga dulu. Jadi kan kita nggak punya database mereka. Yang punya data itu mereka. Kita mau ngambil data mereka, jadi kita butuh API mereka. API itu yang membawa data dulu. API client mau yang membawa data. Aku sih ngono sih. Makanya aku gak bisa moco ini karena ya nggak ada. Kalau kayak gini mau kok copy paste, jadi aku nggak bisa menjelaskan ini. Gitu, jadi kita kembali ke laptop. Dia mode kan dia ambil dari DB, sedangkan kita ambil dari API. Jadi codingannya kayak gini. Kita pakai try catch buat biar cek nah error itu error apa. Jadi klien variabel kita new umumnya new lah. Cara aku kayak inisiasi. Alhamdulillah. Terus kita masukkan respon, kalau kita sebutkan apa pakai respon. Ini harus respon. Terus variabel klien dan get all standard ini dari klien yang mau. Jadi pemanggil function get all standard dari API klien dipanggil, dimasukkan ke respon, terus baru dimasukkan ke sini. Data punya array standar yang dia isinya itu dari respon. Nah, respon kan ambil lagi dari urutan ini loh. Jadi API punya functionnya dipanggil di sini, dimasukkan ke respon. Setelah respon dia masuk ke data. Nah, data ini nantinya ditampilkan. Data standar, data ini ditampilkan sorry, data tuh data ditampilkan echo view data itu. Jadi gitu urutannya. Ya semoga paham lah. Kalau nggak paham yo nggak paham kita polisi gitu ya. Seperti hewan. Jadi gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Dan sudah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir ngoceh berjam-jam. Masih sisa kurang.